ketika ia datang, orang-orang bisa mati dalam tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, salam rumah misterius untuk kalian semua. Kenalin, nama gue Fadli. Jujur gue baru pertama kalinya gue buat konten yang menguak seputar misteri-misteri horor. Dan cerita yang bakal gue bawain di sini tentunya akan membuat suasana di sekitar teman-teman semua terasa lebih mencekam. Oleh karena itu, sebelumnya gue minta bantuan ke teman-teman subscriber semuanya untuk selalu setia mensupport gue, mendukung gue dengan cara men-like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari gua, dan gua terus bisa berkarya dan menguak cerita-cerita misteri selanjutnya. Indonesia memiliki berbagai cerita yang identik dengan kisah mistis dan horor. Namun cerita ini konon terkadang bersumber dari kisah nyata atau bahkan hanya sekedar khayalan fiktif belaka. Tentunya Indonesia bukan hanya memiliki tempat yang membuat kita merasa merinding sekujur tubuh, akan tetapi Indonesia juga memiliki cerita seram yang bisa diturunkan untuk beberapa generasi setelah kita. Cerita misteri tersebut sudah ada sejak zaman orang tua kita dulu, diturunkan melalui tulisan di sebuah kitab-kitab kuno, primbon, batu, kertas ataupun lainnya, dan juga diturunkan melalui ucapan dari mulut ke mulut. Uniknya lagi, cerita seperti itu tidak hanya berada di satu wilayah saja, namun tersebar merata dan dimiliki oleh banyak tempat di seluruh penjuru di Indonesia. Namun sebelumnya, teman-teman pasti bertanya, kenapa sih Indonesia sangat kental akan budaya mistisnya atau horornya? Beda dengan negara-negara lain. Tentunya dikarenakan tradisi yang sudah mengakar dan menjadi kegiatan yang berhubungan dengan kultus atau sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang dianut di Indonesia sebelum datangnya agama Islam, itu ada agama Hindu-Buddha yang mempercayai animisme dan dinamisme. Jadi singkatnya, animisme itu kepercayaan akan hal-hal benda yang mengandung kekuatan gaib atau supranatural. Dan juga singkatnya, dinamisme itu yaitu mempercayai suatu roh-roh yang dianggapnya memiliki kekuatan juga. Tetapi nyatanya hal-hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat di era modern seperti ini. Jadi pola pikir masyarakat zaman dahulu yang sudah mengakar dinilai sebagai salah satu sebab hal-hal mistis ini menimbulkan kehebohan. Jadi pada kesempatan kali ini, gua Fadli tentunya akan menguak misteri dari sosok lampor si pembawa keranda. Mitos yang bikin resah warga Jawa Timur sejak tahun 1960-an, yaitu lampor, dan dimana dikenal berkaitan dengan keranda terbang.
tanah Jawa. Konon katanya ada makhluk tak kasat mata yang membawa keranda tersebut untuk berlalu lalang di sebuah lokasi atau area. Seseorang yang keluar di malam hari dan melihat lampor tersebut, tentunya ia akan hilang dan tak akan kembali. Lampor mungkin sudah tidak asing lagi didengar di telinga orang-orang Jawa. Mitos ini kerap kali dikaitkan dengan malapetaka dalam bentuk wabah, penyakit, hingga kematian massal bagi para penduduk suatu daerah atau desa yang dilewatinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lampor adalah makhluk halus yang berarak. Lampor adalah sebuah mitos kisah mistis dari tanah Jawa yang digambarkan sebagai penampakan keranda terbang. Biasanya terlihat di malam hari. Konon katanya ada makhluk tak kasat mata yang membawa keranda tersebut untuk berlalu lalang di sebuah lokasi. Dari kisahnya, mereka yang keluar di malam hari dan melihat lampor tersebut, ia akan hilang dan tak akan sadarkan diri. Cerita lainnya mengatakan bahwa misalnya ketika orang tersebut kembali, maka mereka tak akan menjadi orang yang sama lagi dengan sebelumnya, alias sudah menjadi gila. Banyak versinya. Ada pula mitos lain yang menyebutkan jika lampor adalah salah satu anggota dari pasukan baik Nyi Roro Kidul. Keranda tersebut diterbangkan oleh angin dari laut selatan hingga akhirnya terbang melewati daerah-daerah tertentu. Orang tua di Jawa sering mengingatkan anak-anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan, "Suaramu banter banget kayak lampor," yang artinya suaramu nyaring sekali mirip lampor. Ujaran seperti ini ada sejarahnya. Lampor datang dengan suara berisik. Suara berisik itu diceritakan berbunyi welwo, yang artinya dijawil dan digawa atau dicolek dan dibawa pergi. Anak-anak yang gemar bermain di sore hari tentunya akan menjadi antisipasi yang sangat perlu diperhatikan. Dan di Jawa Timur, sosok lampor ini mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum terselesaikan atau ada kesalahan yang mesti ditebus. Lampor dipercaya bisa membawa malapetaka dalam suatu kampung dalam bentuk wadah hingga kematian. Tak heran jika beberapa waktu lalu kisah lampor kerap kali diungkit-ungkit lagi oleh publik, mengingat kondisi pandemi sekarang ini yang semakin memprihatinkan dan merenggut banyak nyawa. Lampor dipercaya bisa dicegah kedatangannya dengan cara ramai-ramai membunyikan kentongan, sehingga menimbulkan suara berisik. Saat angin datang, masyarakat membuat suara gaduh dengan memukul kentongan, maka lampor tersebut tidak akan mampir ke kawasan itu dan tidak akan memicu pagebluk alias musibah berupa wabah hingga kematian massal. Ataupun versi lain yang menyebutkan bahwa wabah yang dibawa lampor itu bentuk kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendangnya.
Cerita mistis ini sangat beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya di daerah Jawa. Sebuah tanda apabila lampor akan datang, yaitu akan ada angin kencang di suatu daerah dan berhembus dari arah selatan. Selain itu, sosok lampor digambarkan dengan sosok yang amat seram, berbadan besar, berwarna hitam, dengan keranda terbang di belakangnya, dan juga dengan mata yang terbelalak berwarna merah melotot. Jika ia datang, orang-orang bisa mati dalam tidurnya. Untuk itu, di sini gue mau menganjurkan untuk tetap waspada, tetap berjaga diri, tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi dari segala macam bentuk malapetaka, balai dan sebagainya.